Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sudahkah kita sholat? Sholatlah sebelum kita disolatkan. Dua kalimat ini seringkali kita temui di berbagai tempat, mulai dari dinding dan papan masjid, musola, sekolah, bahkan di bak truk. Kalimat ini secara tidak langsung mengingatkan bahwa sholat adalah perintah Allah yang harus dikerjakan sesuai dengan aturan syariat Islam. Beberapa keutamaan sholat dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain diantaranya, sholat diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Sholat adalah ibadah yang akan dihisab pertama kali sebelum ibadah-ibadah yang lainnya. Kewajiban sholat adalah kewajiban yang harus dijalankan dalam kondisi apapun. Jika tidak bisa sambil berdiri, maka kerjakan sambil duduk. Jika tidak bisa, maka sambil terlentang, dan seterusnya. Dan sholat adalah ibadah wajib yang dikerjakan setiap hari hingga ajal menjemput. Kewajiban sholat 5 waktu masih banyak diabaikan oleh sebagian masyarakat. Walaupun ketika ditanya agamanya apa, dia jawab Islam. Terdapat 2 kisah nyata. Kisah pertama, seorang ibu tua yang semasa hidupnya tidak pernah menjalankan sholat. Selalu diingatkan oleh anak dan keluarganya. Sesekali dia menjawab, "Buat apa sholat? Nyatanya orang yang mati tidak pernah kembali ke dunia. Berarti di sana dia bahagia." Kisah kedua, salah satu jamaah pengajian menceritakan sekaligus bertanya bagaimana cara mengajak orang tua menjalankan sholat 5 waktu. Karena selama hidupnya tidak pernah menjalankan sholat 5 waktu. Dan ketika diajak untuk sholat, dijawabnya bahwa urusan di akhirat menjadi urusan masing-masing. Tidak usah mengajak-ajak untuk sholat. Urusanku ya urusanku nanti. Meninggalkan sholat bukanlah hal yang ringan tanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Jainuddin Al-Malibari, dalam bab Fadilah Syalatil Maktubah dijelaskan bahwa ada 15 siksaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. 6 siksaan ketika di dunia, 3 siksaan ketika meninggal, 3 siksaan ketika di alam kubur, dan 3 siksaan ketika dibangkitkan dari alam kubur. 6 siksaan di dunia. 1. Dicabut keberkahan umurnya. Berkah umur adalah karunia Allah yang mendatangkan kebaikan untuk hidupnya. Menurut istilah, berkah adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Dalam syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi disebutkan berkah memiliki 2 arti. 1. Tumbuh berkembang atau bertambah. 2. Kebaikan yang berkesinambungan, dan orang yang meninggalkan sholat tidak akan mendapatkan keberkahan dari umurnya. Na'udzubillah. 2. Dihilangkan tanda-tanda kesolehan di wajahnya. Artinya adalah dihapusnya pancaran kasih sayang terhadapnya. 3. Segala amal baiknya tidak akan mendapat pahala. Maksudnya adalah tidak mempunyai tempat di dalam Islam, seluruh amalnya tidak ada bagian pahala apapun. 4. Doanya tidak akan dikabulkan. Allah tidak akan mengabulkan permintaannya, andaikan dikabulkan pun itu merupakan istijraj atau sungkunan yang akan menambah kesesatannya. 5. Tidak mendapatkan bagian doa dari orang-orang yang soleh. Diriwayatkan pada suatu hari Rasulullah SAW berkata, "Katakanlah ya Allah, janganlah engkau jadikan seseorang di antara kami celaka dan diharamkan dari kebaikan." "Siapa ya Rasulullah?" "Orang meninggalkan sholat," kata Rasulullah. 6. Akan dibenci oleh kebanyakan orang, dan yang pasti tidak akan berhak memperoleh rahmat Allah. 3 siksaan ketika meninggal dunia. 1. Mati dalam kondisi terhina, dengan kondisi syakaratul maut yang terlalu hina. 2. Mati dalam kondisi lapar, bahkan sangat lapar.
3. Mati dalam kondisi haus, yang apabila diminumkan satu lautan pun tidak mungkin akan dapat menghilangkan dahaganya. Sedangkan 3 siksaan di alam kubur diantaranya: 1. Kuburannya menyempit sehingga tulang-tulang rusuk saling bersimpangan. 2. Ruang kubur dipenuhi api sehingga hari-harinya hidup bergelimangan di atas bara api. 3. Di alam kuburnya akan ditemani ular besar yang utusan Allah untuk menyiksa yang diberi nama Syuja'ul Aqra. 3. Siksaan ketika dibangkitkan dari kubur menuju padang mahsyar diantaranya: 1. Hisaban yang sangat berat. Di hari kiamat, saat menghadap Allah untuk dihisab, langit terbelah dan malaikat menyeretnya dengan tangan dan lehernya terikat rantai. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, seandainya satu lingkaran rantai saja yang jatuh ke bumi, pasti rantai tersebut dapat membakar bumi. Na'udzubillah. 2. Dibenci Allah. 3. Dimasukkan ke dalam neraka. Selain itu, terdapat ganjaran yang akan diberikan apabila kita meninggalkan kelima sholat fardu, yaitu: 1. Ketika kita meninggalkan sholat fardu subuh, 1 kali meninggalkan akan dimasukkan ke dalam neraka selama 30 tahun yang sama dengan 60.000 tahun di dunia. Lalu ada pula dari hadis Sahih Bukhari menyatakan bahwa ada yang lebih berat lagi. Pernah Nabi Muhammad SAW bermimpi dan mimpi Rasul nyata adanya. Kata beliau, semalam aku bermimpi didatangi 2 sosok yang diutus kepadaku. Keduanya berkata, mari berangkat, maka aku pun ikut dengan keduanya. Kami mendatangi seseorang yang sedang berbaring. Tiba-tiba ada orang lain yang berdiri di atasnya, mengangkat sebongkah batu besar, kemudian batu itu dijatuhkan ke kepala orang yang sedang tidur. Kepala orang yang sedang tidur itu pun pecah, sementara batunya menggelinding jauh. Orang itu mengikuti batu yang menggelinding jauh tersebut dan mengambilnya, lalu kemudian batu tersebut dijatuhkannya lagi ke kepala orang yang lagi tidur, yang sudah kembali ke sedia kala kepalanya. Dan Rasul pun berkata kepada 2 orang yang mengajaknya, gambaran apakah ini? Kedua orang itu pun berkata, ini adalah balasan terhadap orang yang tidak mengerjakan sholat subuh. 2. Meninggalkan sholat zuhur. Ketika kita meninggalkan sholat zuhur, 1 kali meninggalkan sholat zuhur, maka dosanya sama dengan membunuh 1000 orang umat Islam. Na'udzubillah. 3. Meninggalkan sholat asar. 1 kali meninggalkan sholat asar sama dengan meruntuhkan Ka'bah. 4. Sholat maghrib. 1 kali meninggalkan sholat maghrib, maka sama dosanya berzina dengan orang tua. 5. Sholat isya. 1 kali meninggalkan sholat isya tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal di bumi atau di bawah langit serta makan dan minum dari nikmatnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sahabat yang beriman, semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu istiqomah menjaga sholat 5 waktu dan dijauhkan dari siksanya. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu a'lam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah